Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Kanza Mustika dengan NPM 250111083. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 4 Bandung. Nah, dari apa yang udah aku kasih tahu barusan, bahwa judul karya tulis ilmiah aku itu Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 4 Bandung. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Oke, dari pendahuluan ini, teknologi informasi dan komunikasi telah memicu transformasi besar dalam banyak bidang kehidupan manusia, khususnya di sektor pendidikan. Nah, pada beberapa tahun belakangan, platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, bahkan masih banyak lagi media sosial di luar sana itu telah menyatu erat dengan kegiatan sehari-hari generasi muda seperti kita, termasuk para pelajar di tingkat sekolah menengah atas. Nah, platform ini memberikan kemudahan dalam berinteraksi serta menikmati hiburan tanpa batas. Meski demikian, tingkat penggunaan dan metode pemanfaatannya memunculkan isu penting terkait pengaruhnya pada hasil akademik siswa tersebut. Nah, lanjut kita masuk ke metode. Studi ini menerapkan metode kuantitatif melalui jenis penelitian yang bersifat eksploratif serta deskriptif dengan pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional ini tuh dipilih guna memverifikasi keberadaan atau ketiadaan keterkaitan, serta untuk mengevaluasi tingkat dampak dari variabel independen. Nah, itu tuh apa sih? Itu tuh yaitu pemanfaatan platform media sosial terhadap variabel dependen, yakni hasil akademik para siswa. Oke, next. Nah, kita udah masuk ke pembahasan nih. Dari yang pertama dulu. Pembahasan hasil penelitian mengacu pada teori dan kajian terkait. Nah, kajian terkait ini tuh hasil yang menunjukkan adanya keterkaitan negatif yang bermakna selaras dengan teori penggunaan dan gratifikasi atau uses and gratification theory. Nah, ini tuh khususnya jika dilihat dari sudut pemenuhan kebutuhan di luar bidang akademik. Para siswa umumnya memanfaatkan platform media sosial ini tuh untuk apa? Untuk memenuhi hasrat hiburan, kayak rekreasinya mereka, dan pertukaran sosial yang bisa mengakibatkan perubahan distribusi waktu mereka. Nah, abis itu tuh ini tuh ada kayak beberapa ciri-cirinya juga lah, kayak gangguan kognitif. Nah, gangguan kognitif tuh apa sih? Itu tuh penggunaan media sosial yang berlebihan, khususnya saat jam belajar atau malam hari. Ini tuh bisa menghasilkan gangguan kognitif yang menurunkan konsentrasi dan efisiensi pembelajaran mendalam. Selanjutnya itu ada sisi positif yang diabaikan. Nah, sisi positif yang diabaikan itu kayak membentuk kelompok studi atau mencuri sumber belajar. Ini tuh kan tidak diterapkan dengan maksimal, atau waktu yang dihabiskan itu bahkan untuk kesenangan tuh jauh lebih banyak daripada untuk kegiatan belajar. Nah, next. Kita masuk ke poin yang kedua. Poin kedua ini tuh ada dampak bagi SMA Negeri 4 Bandung. Temuan ini memberikan konsekuensi praktis yang krusial untuk lingkungan SMA 4. Nah, itu ada pengaturan durasi belajar, pendidikan literasi digital, dan yang terakhir ada bantuan konseling. Dari yang pertama dulu. Pengaturan durasi belajar itu institusi pendidikan dan keluarga harus berkolaborasi untuk menetapkan pedoman atau aturan penggunaan layar screen time itu yang lebih ketat. Itu tuh khususnya pada malam hari saat waktu belajar kita. Selanjutnya next yang kedua itu ada pendidikan literasi digital. Nah, pendidikan literasi digital itu diperlukan program literasi media digital yang tidak hanya fokus pada keselamatan daringnya saja. Selanjutnya yang terakhir itu ada bantuan konseling. Ini tuh kayak tenaga bimbingan. Konseling bisa menyasar siswa dengan tingkat penggunaan media sosialnya itu yang tinggi untuk diberi intervensi pengelolaan waktu dan strategi belajar tanpa gangguan. Next. Nah, ini kita masuk ke bahan diskusi ya. Yang pertama itu ada temuan atau implisit. Nah, itu tuh apa? Itu tuh kayak adanya hubungan negatif dan signifikan didasarkan pada kesimpulan dan diskusi.
Lalu yang kedua itu ada kesesuaian teori, kayak sejalan dengan teori penggunaan dan gratifikasi yang tadi, yang uses and gratification teori itu tuh dari aspek pemenuhan kebutuhan non-akademik. Terus yang ketiga itu tuh ada siswa cenderung menggunakan media sosial tuh untuk kebutuhan hiburan dan interaksi sosial. Nah, yang keempat ini tuh ada distraksi kognitif, penggunaan intens, kayak terutama saat belajar atau malam hari, mengurangi fokus dan eksekutif deep learning. Oke, yang kelima itu ada pergeseran alokasi waktu. Nah, waktu untuk hiburan jauh melampaui durasi untuk belajar. Oke, yang terakhir itu ada aspek positif terabaikan, kayak fungsi edukatif, grup belajar atau mencari materi. Itu tuh tidak terimplementasi secara optimal. Kayak next kita masuk ke penutup. Di sini tuh ada kesimpulan. Nah, dari hasil pengolahan data kuantitatif serta pembahasan mendalam yang dilakukan pada siswa SMA Negeri 4 Bandung, dapat diambil beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada keterkaitan bermakna antara pengguna media sosial dengan capaian belajar siswa di SMA Negeri 4 Bandung. Selanjutnya yang kedua ada arah keterkaitan yang teridentifikasi bersifat negatif, yang menunjukkan bahwa semakin besar tingkat intensitasnya, frekuensi dan lamanya penggunaan media sosial untuk tujuan di luar akademik, maka semakin mungkin prestasi belajar siswa pun menurun. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada temuan dari analisis regresi mengungkapkan bahwa variabel pemanfaatan media sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap variasi dalam prestasi belajar siswa. Kontribusi ini mayoritas dipicu oleh elemen gangguan kognitif serta perubahan distribusi waktu dari kegiatan belajar ke aktivitas daring. Selanjutnya yang terakhir, walaupun media sosial berpotensi sebagai instrumen pendidikan, data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 4 Bandung itu belum mengoptimalkan platform ini untuk mendukung peserta pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke saran. Nah, berdasarkan simpulan tersebut dan konsekuensi yang muncul, penelitian memberikan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait penguatan kurikulum digital. Kayak institusi pendidikan dianjurkan untuk menyisipkan mata kuliah atau sesi khusus tentang literasi digital yang bertanggung jawab. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 4 Bandung. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.